Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairil Darmawan, NIM 52411511014 dari kelas PTIKB, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Universitas Negeri Medan. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari DHCP, kemudian DNS dan firewall dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk itu langsung saja saksikan video ini sampai habis. Oke, baik, untuk materi yang pertama yaitu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai IP DHCP atau Dynamic Host Protocol. Di mana DHCP ini fungsinya yaitu untuk memberikan IP address secara otomatis ke perangkat dalam jaringan agar nantinya kita tidak perlu lagi mengaturnya secara manual. Jadi nanti kita tidak perlu lagi mengatur komponen dari jaringan ini seperti PC0, PC1, kemudian laptop 0, laptop 1 ini tidak lagi kita masukkan IP-nya secara manual, melainkan dia sudah ada secara otomatis. Maka dari itu untuk konfigurasinya kita langsung pergi ke server, kita klik server, kemudian kita klik ke desktop, IP configuration. Maka di sini sudah saya tentukan IP-nya, IP dari servernya yaitu 192.168.10.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, default gateway-nya serta DNS servernya. Selanjutnya kita pergi ke bagian service, kita ke DHCP. Nah, di sini interface-nya kita biarkan fast Ethernet 0, kemudian service-nya kita on-kan. Selanjutnya default gateway-nya ini kita buat seperti alamat IP pada servernya 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya juga kita buat sama 192.168.10.1. Setelah IP address-nya kita buat 10. Ketika kita buat setelah IP address-nya 10, maka nantinya pada PC0 ini dia IP-nya akan dimulai dari angka 10, misalnya 192.168.10.10. Kemudian PC1-nya 192.168.10.11, maka begitu selanjutnya. Nah, setelah kita buat seperti ini, langsung saja kita save. Maka langsung dia muncul di tabelnya yaitu server pool dengan default gateway 192.168.10.1 dan seterusnya. Maka dari itu kita langsung saja mencoba konfigurasinya di PC 0 terlebih dahulu, apakah bisa. Nah, kita pergi ke IP configuration. Di sini kan masih di menu static ya, biru-birunya. Maka akan kita pindahkan ke menu DHCP. Masih menunggu. Nah, maka DHCP request successful. Maka di sini menandakan PC0 ini sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis yaitu 192.168.10.10. Selanjutnya kita ke PC1. Kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration kita pindahkan ke DHCP. Nah, di sini DHCP request successful, maka PC1 juga sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis yaitu 192.168.10.11. Kita pindah ke bagian yang laptop 0. Laptop 0 kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration kita pindahkan sebuah ikonnya ini ke menu DHCP. Maka juga sudah muncul ya DHCP request successful, menandakan di sini laptop 0 juga sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis. Selanjutnya laptop 1 kita tes, kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, kita pindahkan menunya ini ke DHCP. Nah, DHCP request successful, maka juga sudah berhasil ya untuk laptop 1 mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Maka untuk mencobanya, apakah bisa, kita akan mencoba mengirim sebuah pesan dari PC0 ke laptop 0 misalnya. Nah, di sini sudah successful, menandakan sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba dari PC1 ke laptop 1, juga sudah berhasil.
Kita coba lagi dari PC 0 ke laptop 1, juga sudah berhasil. Dan terakhir kita coba dari PC 1 ke laptop 0, juga sudah berhasil. Maka untuk materi DHCP itu saja. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu DNS atau Domain Name System. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai DNS atau Domain Name System. DNS ini fungsinya yaitu untuk menerjemahkan nama domain seperti www.unimed.com ini menjadi alamat IP seperti 192.168.10.10. Jadi nantinya agar kita membrowsing sebuah website itu dengan nama, tidak lagi dengan menggunakan angka. Baik, langsung saja kita pergi ke bagian server. Kita pergi ke bagian service, kemudian kita klik yang DNS. Nah, di sini DNS service-nya kita on-kan, kemudian namanya kita buat seperti tadi ya, www.unimed.com. Type-nya di sini kita buat record. Kemudian alamatnya kita buat alamat dari IP address servernya 192.168.10.1. Langsung saja kita di sini kita save, kita add. Nah, di sini sudah ya, sudah terpasang di tabelnya yaitu www.unimed.com dengan tipe record dengan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Langsung saja kita tes di PC 0 apakah bisa dibuka. Kita pergi ke web browser. Nah, kita klikkan www.unimed.com. Klik go. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah terbuka dia halamannya. Itu tadi di PC 0, kemudian sekarang di PC 1 kita klik web browser, kita klikkan seperti tadi www.unimed.com, kita klik go. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah muncul. Selanjutnya kita ke laptop 0, ke web browser, kita klik www.unimed.com, lalu kita klik go. Nah, di sini juga sudah bisa. Yang terakhir yaitu laptop 1. Nah, di sini kita klik juga alamatnya www.unimed.com. Nah, juga sudah berhasil. Jadi itulah seputar DNS. Untuk itu langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu firewall. Baik, selanjutnya kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu yang akan membahas tentang firewall. Di mana firewall ini fungsinya yaitu untuk mengontrol dan membatasi lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Seperti contohnya seperti virus atau malware. Di sini kita masih menggunakan topologi yang sama seperti penjelasan di DHCP dan DNS tadi. Hanya saja di sini juga saya menambahkan setiap komponen ini memiliki alamat IP-nya. Seperti contohnya servernya sudah saya buatkan alamat IP-nya, kemudian kliennya dan seterusnya. Dan pada firewall ini rencananya saya akan buat PC 0 dan PC 1 ini nantinya tidak terkena firewall. Laptop 0 dan laptop 1 ini nantinya akan terkena firewall. Maka dari itu untuk konfigurasinya kita langsung saja pergi ke server. Kita pergi ke firewall. Nah, jangan lupa di sini kita on-kan. Kemudian interface-nya kita biarkan di fast Ethernet 0. Action-nya kita buat. Nah, jika yang tidak terkena firewall, maka action-nya ini kita buat low. Kemudian protokolnya kita buat IP. Sini remote IP-nya kita buat IP dari klien PC 0 192.168.10.10.
kemudian remote wheelchart mask-nya kita buat 0.0.0.0. Langsung kita add. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang PC satunya. Service-nya di sini sudah saya buat on. Selanjutnya kita ke action-nya kita buat allow, kemudian protokolnya IP. Nah, remote IP-nya ini kita buat IP dari PC 1, yaitu 192.168.10.11. Remote wheelchart mask-nya kita buat 0.0.0. Kemudian kita add. Nah, selanjutnya kita akan buat yang laptop 0 dan laptop 1-nya ini yang nantinya akan terkena firewall. Maka dari itu actionnya di sini kita buat ke sini. Protokolnya kita buat IP, kemudian langsung kita masukkan IP dari laptop 0, yaitu 192.168.10.12. Kemudian wheelchart mask-nya yaitu 0.0.0. Ini kita add. Selanjutnya kita ke laptop 1. Actionnya kita buat demi, kemudian protokolnya kita buat IP, remote IP-nya kita buat alamat IP dari laptop 1, yaitu 192.168.10.13. Remote wheelchart-nya kita buat 0.0. Langsung saja kita add. Nah, selanjutnya kita akan coba nantinya yang tidak terkena firewall ini, maka webnya itu akan bisa dibuka. Coba kita tes di PC 0, kemudian kita pergi ke web browser. Nah, untuk URL-nya sama seperti DNS tadi, yaitu www.unimed.com. Nah, di sini bisa terbuka ya, karena dia tidak terkena firewall. Selanjutnya kita ke PC 1, kita pilih web browser. Nah, kita masukkan alamat domainnya yang tadi www.unimed.com. Nah, di sini juga bisa. Jadi yang tidak terkena firewall ini yaitu PC 0 dan PC 1. Nah, sekarang kita coba yang laptop 0 yang terkena firewall. Kita pergi ke web browser. Nah, kita klikkan www.unimed.com. Nah, di sini tidak bisa dibuka ya. Maka di sini dia terkena firewall, sehingga dia tidak bisa dibuka. Selanjutnya kita ke laptop 1, kemudian ke web browser. Kita masukkan www.unimed.com. Nah, di sini juga tidak bisa dibuka karena dia terkena firewall. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tadi dari materi yang pertama, yaitu IP DHCP, kemudian DNS, kemudian firewall. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.